Ngapain aja di rumah kalau boleh sedikit cerita dikit-dikit lah, kasih tau dong ngapain di rumah? Dan maksudnya growing up with Mas Nunu, Mhm. Mas Nunu tuh banyak influence gue sih. Maksudnya jujur aja ya, Bo, ini I'm being brutally honest with you. Ya. Um, Ingat ya, gue nggak edit ya. What's gonna be the new normal in setting a light for shooting sets now? Iya kan? Kayak, Gimana ntar? Tapi gue ada satu pertanyaan iseng dong, boleh nggak? Boleh nggak? Boleh ya? Gue apa? penasaran, dari sekian banyak film itu, pernah cinlok nggak sih? Anyway, saatnya obrol-obrol. Kali ini gue barengan sama Adinia Wirasti. Hello, Nico Asti, Oliver. apa kabar Asti? Baik, hanging in here, berusaha untuk kuat di rumah aja, karena kalau bukan kita yang di rumah aja, siapa lagi ya kan? Yes. Anyway, lu ngapain aja di rumah? Kalau boleh sedikit cerita dikit-dikit lah, kasih tau dong ngapain di rumah. Cukup domestik, Bo. Sejak self-isolate ini, gue jadi masak. Oh. I know, right? Ya. I know, right? Wow. Biasanya kan yang paling deket-deket masak tuh ya pasti Mbak kan, bukan gue kan. Biasanya gue tuh kayak, Mbak mau ini, gitu. Tinggal. Anyway, mbaknya, ini kita jelasin dulu mbaknya siapa. Ntar yang nonton kan nggak tahu kalau tahu. Mbak saya Sarah Wijayanto. Kakaknya Wisnu Hardana. Kakak saya beneran, Mbak, bukan Mbak gitu. Maksudnya ini Mbak beneran. Iya. Ya jadi gue tuh kalau waktu gue tinggal sama nyokap dan sama Mbak, gue selalu gue paling suka makan nasi gorengnya dia sebenarnya, walaupun gue nggak suka nasi. Iya. Terus cuman sekarang karena ada shirataki, jadi biasanya gue feeling guilty-nya agak berkurang. Yoi. Tapi enggak sih, karena gue tuh gak terlalu suka nasi. Well, anyways, we're not here to talk about rice. Iya, jadi sekarang gue jadi masak, Bo. Cuman masak jadi kayaknya mau gak mau kan, gitu. Maksudnya orang tuh mikir bahwa, take out atau order terus dari online gitu. Lama-lama capek juga, dan kayaknya karena ada beberapa diet regime yang gue harus kerjain sekarang gitu, kayak gue harus low gluten lah, gue harus nggak boleh ini, nggak boleh itu, ngurangin ini, ngurangin itu. Jadi kayaknya I think I'm just gonna cut that worry of pesan dari mana ada ininya atau enggak. Iya, karena itu kan ada parnonya juga kan, kalau lu pesan dari luar kan, gitu kan. Ada tingkat keamanan tersendiri. Terus jadi awal-awal tuh ketika gue selalu pesan makanan, gue selalu kayak, okay, ini nggak apa-apa nggak ya gue pegang bersih gitu. Bersih nggak ya? Iya, terus jadinya kayak nambah-nambahin anxiety gue sendiri kan, which udahlah ya, zaman gini kayaknya kalau emang kita nambah-nambahin anxiety yang nggak terlalu penting, blok, udah eliminasi aja gitu. Udah banyak yang kita stresin, kenapa kita mesti nambah bahan-bahan stres lagi dalam pikiran kita? Gitu. Terus, cuman emang gue beruntung banget, emang influence-nya tuh besar dari partner gue gitu. Emang dia soal masak, he cooks, and he cooks healthy stuff gitu. Jadi dia ngasih gue resep gitu, dan kebenaran juga ada temen gue yang she is a healthy chef gitu. Jadi dia yang suka, siapin bahan-bahan ini, terus dia kayak via chat gitu. Ini cara masaknya gini. Tutorial, Bo. Jadi kayak sekalian belajar, ternyata I'm unlocking a couple of things that gue nggak tahu gue pernah bisa sebelumnya gitu. So it's pretty good. Jadi soal makanan itu masak, terus bebersih, gue emang senangannya bebersih kan, emang jiwa lu bebersih kan sebenarnya kan. Bebersih nih gitu. Gue nggak terlalu, karena gue alergi debu kali ya, jadi gue nggak terlalu suka sesuatu yang berdebu gitu. Terus kegiatannya yang lain tuh apa ya sebenarnya? Olahraga masih? Olahraga di rumah? Olahraga iya dong, olahraga di rumah iya. Cuman gue tuh sekarang lagi cabin fever banget, jadi gue pengen keluar terus. Maksudnya gue pengen keluar rumah terus. Lihat keluar. Lihat keluar aja gitu. Pengen ngerasain gue nggak di dalam ruangan gitu loh. Ya, gue rasa banyak orang yang mengalami itu setelah berapa minggu di rumah aja ya, Bu. Iya, kayaknya sih. Tapi kalau gue sih sebetulnya gue emang anak rumahan, jadi gue tuh nggak apa-apa di rumah aja. Cuman tapi karena harus.
Iya, karena consecutively itu loh, karena berurutan terus gitu. Udah hari ini kalau nggak salah hari gue ke 60 berapa gitu deh, gue lupa. So, gimana caranya gue melewati itu, gue journaling, gue meditation, gue selalu berusaha untuk kembali ke nafas gitu, karena kita sering banget kan nahan nafas di seharian itu. Jadi olahraga sekarang gue lagi bawa keluar, jadi gue keliling-keliling kompleks aja gitu. But anyway, apa lagi? Sama ngelukis. Oh ya, gue habis ngeliat tuh IG story lu, dan gue langsung komentar, ih kok keren sih, coba kalau gue yang gambar, selesai hidup gue. I don't know. Bagus loh, beneran Bu, gue kagak bohong, bagus. Thank you. Gue kayaknya, it's been a long time, maksudnya dulu tuh gue memang sempet kayak selalu doodling, selalu gambar gitu, kayak pakai pensil gitu, kayak zamannya sekolah juga buku sekolah gue tuh banyak doodle-nya gitu. Dan maksudnya growing up with Mas Nunu, Mas Nunu tuh banyak influence gue sih, maksudnya kayaknya yang menginfluence gue paling kuat gue tomboy itu sebenarnya Mas Nunu. Jadi dia harus tanggung jawab ya. Dia harus tanggung jawab ya terhadap ketomboyan lu ya. Enggak dong, maksudnya that's my responsibility. Tapi maksudnya kalau gue nggak tomboy, tapi well, we don't know loh. Kalau gue nggak tomboy, kita nggak jadi bakal Carmen. Tahu. Iya kan, we'll never know kan. Iya, jadi no regrets sih soal itu. Cuman lucu aja, dulu tuh gue sama Mas Nunu kan bedanya cukup jauh. Iya. Dan waktu masih kecil tuh selalu dia lagi main apa, terus dia ngajakinnya gue gitu. Mungkin dia tuh, gue sempat merasa dia memperlakukan gue kayak ada laki-laki tuh. Karena mungkin dia berpikir gini, ini adik gue bisa gue build jadi adik laki-laki. Iya, jadi apapun yang dia kerjain, waktu itu kungfu, gue ngikut. Main Tamiya, gue ngikut. Terus, mumpung nih sebelum gue lupa, besok itu gue mau bikin begini juga sama Wisnu kan. Gue akan klarifikasi kita kan. Iya deh. Nih ya, kungfu, Tamiya, terus udah gitu, apa lagi ya? Pokoknya capoeira gue ngikut. Apalagi, terus waktu itu sempet mainan-mainan. Jadi gue dari pihak keluarga nyokap gue dan bokap gue, sepupu-sepupu itu semuanya seumur gitu. Seliting gitu kan. Jadi gue kebanyakan tuh main sama Mas Nunu, Didit, sama Bayu, berempat. Dari sepupu yang dari pihak bokap, ada namanya Rama sama Aji. Jadi gue cewek sendiri, Bo. Iya, jadi mau nggak mau ya. Sementara sepupu gue yang cewek-cewek kayak, Sailor Moon, apa, gitu kan. Kayak pang rambut. Sementara rambut gue Stock on You, gitu. Jadi Stock on You, terus Mas Nunu di skin rambutnya, terus gue skin juga gitu. Jadi, and I didn't even know that was my choice or his gitu. Gue nggak tahu, kayak I was still too small to make decisions kayaknya. But anyway, ternyata karakter tomboy lu yang terbentuk dari kecil itu yang membuat lu kecemplung di profesi yang lu jalankan saat ini kan? Iya, ternyata kan. Carmen tuh kalau nggak salah nggak disengaja kan? Enggak sengaja. Well, gue audisi sih, tapi gue nggak minta. Iya, waktu itu kalau bahkan gue nggak nyari gitu. Iya, bahkan kalau nggak salah pada saat berperan sebagai Carmen anak SMA, lu masih SMP ya, Bu? Gue baru lulus SMP. Iya kan? Belum ngerasain tuh kelas 3 SMA seperti apa sebenarnya. Boro-boro pakai seragam putih abu-abu belum. Gue sempet kayak, ini gimana caranya ya? Aku kan nggak tahu rasanya jadi anak SMA gimana gitu. Iya. Kita bangun sama-sama. Waktu itu kayak acting coach-nya Matias Mucus, dan ya pada saat itu yang ada di kepala gue cuman, ya udah deh kita main sandiwaraan aja gitu. Iya. Tapi ternyata bukan itu, ternyata malah kayak justru gue menemukan tribe gue bukan hanya di Geng Cinta ya, tapi ternyata di film gitu. Yeah. And it was back in 2001 actually. That's 2001 ya. Yeah.
mulainya tuh 2000 2000. bahkan. 2000 produksinya. Pasti kan pre-pro-nya segala apa kan. 20 years ago. Pasti. Mulainya 2000, gue masih 13 tahun. 14, 13, 14. 20 years ago pasti. Langsung I kebayang ya. know. Langsung kebayang ya. I But know, somehow. time flies. Gue But tuh somehow. gue masih punya skripnya loh. Seriously? Masih. Semua Skrip skrip film gue, lu semua skrip simpen? film gue nggak ada yang nggak ada. Semuanya ada. Semua ada di Nice. archive gue. Nice, nice. Gitu. And somehow after 20 years, you're still in the film industry? Puji syukur, ternyata Iya jalannya kan? memang di film gitu. Jadi Iya. How lu maksud gue bisa bilang gini, perjalanan lu 2001 ketika itu mengawali dengan Carmen, Di Hadapan Dengan Cinta. Ya kan? Abis itu sepertinya lu agak ada jeda beberapa tahun kan untuk main Iya. film lagi. Iya, karena gue masih SMA kan waktu itu, Masuk karena SMA. masuk SMA, lalu gue langsung punya manajemen, maksudnya gue langsung masuk manajemen waktu itu, namanya 7 Manajemen Sabto. Kebenaran memang kenal sama Mas Sabto tuh di ADC juga gitu, dia salah satu tim di produksi film ADC. Terus Mas Sabto bilang, ya udah kamu masuk manajemen aku aja, iya boleh gitu, tapi syaratnya gue nggak mau sekolah gue diganggu gugat. Jadi gue nggak mau cabut, gue nggak mau izin, gue nggak mau bolos, apa segala macam gitu, nggak. Jadi apapun selama 3 tahun ke depan, abis ADC 1 itu, kan promo ya, sempat promo. Karena promo, gue tuh masuk SMA-nya telat. Dan gue inget karena gue telat masuk SMA, jadi I lost that, ini kan, apa tuh namanya, orientasi. Iya, ospek. Orientasi tuh I lost it, tapi begitu gue masuk, yang lucu, senior gue di 82 waktu itu adalah tim basket yang dipakai yang main di ADC 1. Jadi tim gue. Yoi. Terus gue kayak, terus gue kayak, tapi nggak usah ngomong apa-apa ya mengenai ADC gitu. Gue nggak mau, I don't wanna make a big deal out of it gitu. Dan terus terangnya, my seniors waktu di high school, they were very, very nice to me. They don't make a big deal out of it because it's theirs too. Iya, mereka juga di dalamnya. Iya, mereka juga di dalamnya, dan emang gue beruntung aja gitu kali ya, jadi anak SMA yang bisa dibilang emang I lost that chance untuk ngalamin yang hampir semua anak-anak SMA di Jakarta khususnya alamin gitu, kayak orientasi siswa beberapa hari pertama itu kan seru sebenarnya, kita ketemu sama anak-anak yang lain gitu kan, it's memories kan gitu. Jadi dan gue tuh terpaksa ya nggak bisa karena waktu itu gue promonya soalnya cukup lama. Dan film Indonesia kan masih baru 2 right, 2 atau 3 gitu kalau nggak salah. Jadi memang it's quite rare gitu. Karena itu gue merasa I don't want to miss my high school moments. Dan yang paling penting I don't want to miss the chance of gue lulus sekolah dengan ya udah normal gitu. Maksudnya gue bukan aktor, gue belum ngerti apa namanya aktor ya pada waktu itu ya. Tapi yang gue tahu adalah gue suka kesenian gitu. I like storytelling. Gue suka baca buku, gue suka baca komik, nonton film, dan gue nggak pernah ngebayangin kalau gue bisa jadi storyteller gitu lewat medium film pada waktu itu. Jadi sebenarnya waktu itu gue sekolah aja. Memang ada sih syuting sana-sini dan ternyata gue ditarik sama sebuah radio. Ya. Kala itu. Radio yang jadi kayak celebrating the power of Putih Abu-Abu lah. Iya, betul. Ya begitu lu bilang celebrating the power of Putih Abu-Abu juga udah tahu lah itunya apa radionya kan zaman itu kan begitu. Apa kan radionya gitu. Jadi emang dan itu pengalaman yang seru banget karena again pertemanan gue tidak hanya di dalam film kan waktu itu. Jadi gue punya heart gue tuh adalah ya keluarga gue, keluarga besar, sepupu, lalu masuk ke film yang mendadak kayak gila ini ada yang udah umur sekian sih very
rame gitu, maksudnya beragam gitu. Beragam umurnya, beragam background-nya, karakter, dan semua ada di tempat yang sama, yang adalah tempat kreatif gitu, tempat berkreasi. Jadi sebagai teenager gue beruntung sekali gitu. Lalu gue ketemu lagi sama herd SMA gue, teman-teman SMA, yang sebenarnya waktu itu terus terang aja sih, it feels very normal. It feels very normal. Mereka juga mungkin karena gue nggak terlalu aktif juga kali ya di entertainment, maksudnya gue nggak masuk kala TV, itu ya, gitu di kala itu, dan waktu itu kan nggak ada sosial media, jadi nggak ngaruh buat gue juga, kayak ya enggak, I'm just a student gitu. Cuman ternyata aja gue punya film, tapi ya udah gitu. That's it. Lalu akhirnya ya udah gue selesaiin SMA, begitu lulus SMA, bukannya gue kuliah malah gue syuting lagi. Nah, itu dia. Maksudnya abis itu baru lu mulai syuting kan, kayak tentang dia kalau nggak salah ya. Ya, syuting yang panjang ya, maksudnya syuting film. Syuting film panjang lagi, film panjang lagi itu, mulai tentang dia. Lu masuk abis itu ada jeda lagi, abis itu lu masuk ke 3 hari untuk selamanya, ya kan? Sebetulnya abis tentang dia itu tentang dia, dunia mereka, ruang, apalagi ya. Jadi sampai sebenarnya dari tentang dia sampai 3 hari untuk selamanya itu satu tahun gue satu film. Tak berentet sebenarnya. Sebenarnya berentet. Ada satu yang agak sedikit buat gue pada saat itu agak sedikit back to back, tapi memang komitmen gue adalah I'm not enrolling myself to any college now, tapi gue harus bisa ngambil pelajaran dari apa yang gue lakukan sekarang, yang adalah syuting film gitu. What can I gain out of this? Dan maksudnya ini bentuk dari tanggung jawab gue ke orang tua gue yang nyokolahin gue juga gitu, maksudnya. Di saat lu memutuskan untuk nggak kuliah gitu kan? Iya gitu, karena bokap waktu itu sempat yang udah deh kamu masuk hukum aja gitu, jadi pokoknya do it. Kalau lu masuk hukum benar-benar Wisnu lagi ya? Come to think of it, yeah. Oh my God, man. Wow. Ya kan? Talk about patriarchy ya, Bo. Anyway. Iya, jadi bokap udah deh. Just consider going to college. Daftar aja. Untuk ada aja gitu. Oke, fine. Akhirnya gue daftar aja waktu itu di beberapa kampus gitu. Tapi pada saat gue daftar tuh emang nggak ada, tau kan lo, emang nggak ada panggilan. Mau aja, ya. Maksudnya I don't feel excited about this gitu, yang oh man, gue sadar betul sih pada saat gue mau memutuskan untuk syuting lagi dan gue mau bertutur cerita, yang harus gue lakukan adalah hidup, ya kan? Bagaimana caranya gue memportray karakter yang ada di luaran sana tanpa gue actually experience it. I miss the first very important part of being in high school. I miss that. Terus ketika gue harusnya seperti orang-orang lain yang punya kesempatan untuk kuliah gitu, masuk kampus, ospek dulu lah, apa segala macem, memanage SKS dan segala macem, gue nggak ngalamin itu. Tapi ternyata memang jalannya di situ. Dan gue janji pada diri gue sendiri, I have to gain something out of this. Kalau memang sampai gue memang jalannya di film gitu. Jujur aja waktu itu gue masih belum bisa mengartikulatekan sejelas ini ya. Karena gue waktu itu ya udah deh gue kerjain aja. Tapi memang gue harus belajar nih. Karena pada saat gue daftar ke kampus-kampus itu, manajer gue nelfon, Mas Rudi mau ketemu kamu. Ada film yang di-attach buat kamu, yang nulis Mbak Meli Guslo juga. Dari novelnya Mbak Meli, salah satu cerita pendeknya, yang adalah tentang dia gitu. Jadi terus Mas Rudi bilang, gue tuh mau memperkenalkan lo kembali di sini gitu. Gue kayak, wow, oke. Dan pada saat itu, Geng Cinta memang lepas ADC semua punya film satu-satu kan. Cuman lu doang yang belum. Cuman gue doang, jadi gue doang yang terakhir gitu. Karena yang lain kan langsung tuh. Habis ADC, gue doang yang belum. Mas Rudi, gue mau memperkenalkan lo kembali, lo mau nggak? Iya boleh kok. Gue kayak, oke deh. Jalanin. Dan waktu itu gue attach gitu sama filmnya. Jadi dengan proses
kami melalui proses yang cukup lama gitu, karena Mas Rudy memang dari awal dia sudah tahu kalau tentang dia itu adalah tipe film yang semuanya tuh satu shot gitu. Waktu itu kami syuting masih pakai, kalau nggak salah 16 mili ya, apa 35 ya, gue lupa. DP-nya Bang Oy, masih pakai celluloid, Bo. Wow. Jadi memang, I think it was 35 deh. Iya, karena soalnya satu can-nya cuma 3 menit sekian second itu. Iya, 35. Jadi emang, oke, kita syutingnya tuh memang begini ya, gitu. Jadi, we have to be ready to play di lokasi. Dan ternyata pada saat gue balik ke lokasi, terus gue kayak, kok gue suka ya syutingnya, gue kangen loh ternyata syuting. I like the process of this, the process reading, masuk lagi ke produksi, gue kenalan sama orang-orang baru lagi yang bisa ngajarin gue banyak hal gitu, baik dalam hidup maupun soal film. Dan ternyata gue tumbuh gitu di situ. Oke. Tapi kemudian proses itu berjalan. Lu banyak banget bawa film lu sampai saat ini. Bahkan gue bisa bilang seriously, enggak maksudnya sebelum 2010 memang lu setiap tahun satu kan? Iya. Sebelum 2010. And then after that lu mulai tuh setahun bisa 2 film. Ya ada sih, ada setahun yang memang cuman satu film gitu. Bukan mendiskreditkan cuman satu film, tapi maksudnya rilisnya hanya satu gitu kan ya. Iya, And then bahkan tapi 2017, 2018, 2019 deh yang gue inget. Film lu cukup banyak dalam setahun. Iya. Ya, terus itu gue itu tahun yang sibuk sepertinya ya. Ya kan, tahun yang sibuk. Sebenarnya mungkin gini kali ya. I consider my journey gitu di awal karir gue adalah itu proses belajar dasar filmmaking gitu dan gue again I'm very lucky, gue belajar dengan celluloid. Gue diajarin mental gue bilangnya mental celluloid gitu, gimana sih sebetulnya gitu, kayak one take oke kalau bisa one take oke, cuman kan kadang-kadang ya produser mau yang ya ganjel lah dikit gitu. Tapi keseriusan itu loh Nick, lo tau kan kalau celluloid tuh begitu. Ya udah, begitu mulai syuting ya udah, kalau lu sampai itu dimaki-maki satu orang satu umat, ya kan, dimaki-maki semua orang. Iya, jadi memang there's no room for mistakes as an actor. Dan waktu itu yang gue belajar itu selama itu ya, maksudnya berapa tahun tuh, berarti 5 sekian film sampai 3 selamanya. The most buat gue yang paling buruk dari seorang aktor ketika dia datang untuk perform gitu, baik itu set maupun sebenarnya set sih, ke lokasi syuting, pada saat they came in unprepared. Nggak latihan, you don't know what your lines, you don't know what your emotion, you don't know what your character. Memang kita harus tetap membuka diri untuk karakter itu selalu bisa dibentuk gitu. Karena matangnya kan lama gitu, sebenarnya sulit sih. Gue tuh kadang-kadang suka pakai kata-kata, karakternya harus matang dulu sebelum kita masuk ke syuting gitu, produksi. Gitu kan. Kan serba salah, nanti kalau overcook juga ditontonnya nggak enak gitu. Jadi kayaknya ketika kita berusaha untuk molding karakter yang ada di skrip sampai nanti akhirnya jadi memadat dan bisa ditonton di film, itu memang diperlukan proses yang very delicate dan sebetulnya liberating gitu nih. Dan itu memang sedikit-sedikit dipelajari lewat proses, lewat readingnya 2 bulan, reading yang paling cepat readingnya sebulan gitu, dan 2 minggu, seminggu 2 minggu pertama kita nggak megang teks. Gue nggak megang teks tuh, gue megang karakter sheet aja gitu, kayak biografi. Apa yang mau ditampilkan dari karakter yang akan lu tampilkan di layar itu kala itu kan? Jadi memang dan semakin kesini industri semakin berkembang, tuntutannya semakin banyak, waktunya semakin sedikit. Iya, betul. Sampai akhirnya gue merasa gue kehilangan tempat untuk belajar. Iya. Akhirnya gimana sekarang?
Bagaimana akhirnya lu pelampiasannya untuk ya maksudnya ya itu kita nggak bisa bohong ketika kita terjun dalam sebuah industri dan kondisi industri seperti itu, ya mau nggak mau kan kita harus punya tempat pelarian untuk mengeluarkan idealisme kita, untuk mengeluarkan sisi yang kita butuhkan gitu kan. very true. Ya Uh, as simple as kayak gue cerita gini ya, gue ketika kita tampil di TV, ketika kita tampil di radio, it's all about, rating dan share. Terkadang ada hmm, hal-hal yang sebenarnya gue nggak mau, hmm, ya kan. Tapi hmm, akhirnya ya karena itu industri, itu pekerjaan yang kita jalankan secara hmm, professionally. hmm, Tapi ya kayak YouTube, gue ngobrol, gue santai, gue tidak hmm, mempedulikan AdSense, gue tidak mempedulikan konten, yang penting konten gue berisi, gue bisa ngobrol sama banyak orang dan gue bisa bagi cerita. Itu hmm, hmm. pelampiasan gue. Nah kalau pelampiasan lu? Pada waktu itu sebenarnya beda-beda sih. Gue kayak punya, like I have the seasons of life yang Heeh, selalu berubah-ubah gitu. mhm, Pada waktu itu akhirnya gue sekalian kerja, sekalian belajar. Jadi bahkan FTV yang gue ambil pun juga I took it very seriously. iya. Again, ya bener banget yang lo bilang. It's all about ratings, it's all about Ya angka iya, gitu. iya, Ya kan? mhm, Tapi sebenarnya gimana caranya gue men-challenge diri gue sendiri untuk menggodok karakter yang dikasih gue seinstan itu, tapi paling enggak masih ada rasanya gitu. iya, Kalau misalkan memang tidak bisa, ya itu pelajaran gue. mhm, Jadi ya udah, oke, gue belajar dari situ, apa yang harus ditambahin di next project, akhirnya gue kerjain di situ gitu. Jadi memang akhirnya never not learning sih, Nick, di oke, mana-mana gitu. Dan waktu itu akhirnya syuting FTV gitu. mhm, Dan pada saat gue merasa, oke, gue kayaknya udah nggak bisa gain apa-apa lagi dari mhm, syuting dari FTV ini, heeh, akhirnya gue memutuskan untuk sekolah oke, gitu. Jadi lepas 3 hari untuk selamanya, gue ngobrol sama beberapa orang, kayaknya gue mau sekolah deh nih, kayaknya udah saatnya gue balik lagi ke environment, school environment. iya, Nggak usah lama-lama, kayak kursus aja lah gitu, karena mhm, pilihannya waktu itu adalah memang di luar negeri gitu. iya, Terus gue dikasih kesempatan untuk pergi keluar untuk belajar film, ya gue nggak mhm, nolak lah, maksudnya ada kesempatannya, oke, I'm iya. gonna grab it. Screenwriting ya waktu itu ya? Akhirnya gue ngambil screenwriting, jadi waktu itu gue Oke, mau ngambil acting, mhm, tapi ternyata ya mendingan gue belajar di sini sih sebetulnya. iya. Acting bisa belajar dari sini, screenwriting juga ada tambahan juga lah, ilmu baru lagi kan sebenarnya. Ada ilmu baru lagi memang gitu. Mhm, Walaupun sampai sekarang gue juga kepengen sih sebenarnya masuk ke drama school gitu, karena mhm, belajar, like here we cannot even, it's very hard for us actors to learn about, I don't know, how Shakespeare an actor iya, process, iya, the text. dari Beda kan, teks beda iya, banget kan. heeh, Jadi tapi pada waktu itu akhirnya ya udah deh, uh, I'm gonna put that aside. Terus mhm, filmmaking waktu itu it doesn't go with my budget. mhm, Akhirnya ternyata ada screenwriting nih. mmm, How to analyze a screenplay. iya, Itu nyangkut banget di gue, kayak how to analyze a screenplay. Oke, karena kadang-kadang gue tuh baca skrip menempatkan diri sebagai penonton, bukan mmm, sebagai aktornya oke, gitu. Jadi gue pengen pengen coba bisa bisa menempatkan diri gue di segala macam, sebagai sebagai penonton, sebagai aktor, sebagai filmmaker, iya, sebagai producer, or as the writer betul, itself, iya, herself. Jadi akhirnya oke, gue berangkat ke sana setahun, ngambil program yang very hands on, dan mhm, ternyata it made a lot of difference in my way of thinking gitu ternyata. nice. Jadi emang sebenarnya itu yang dibutuhkan terkadang yang kita sering kelupaan ya. Kalau buat gue ya, maksudnya lu kadang-kadang kita terlalu sibuk segala apa, lu mau mencoba sesuatu yang baru, lu belajar. Karena kata kuncinya adalah belajar hal yang baru, itu akan membuat lu sedikit, ya mungkin ada yang sedikit, ada yang banyak untuk point of view-nya yang berubah, Iya, ya kan? never not learning sih. Ya, Sebenarnya sama aja analoginya tuh kayak kayak smartphone kita selalu ya, harus diupdate kan. betul sekali. Itu karena dunia kan jalan ya, Bo. Maksudnya Ya, peradaban manusia tuh selalu berkembang gitu. ya, Dan gue percaya selama peradaban manusia ada, filmmaking dan seni peran tuh nggak pernah habis, nggak pernah ya, hilang. ya. Pasti akan ada hal-hal baru yang akan dipelajari. Sama kayak sekarang aja, tiba-tiba kita terpaksa di rumah aja dan ya itu hal baru juga yang akan kita harus pelajari.
What's gonna be the Iya. new normal, right? What's gonna be the new normal after this? What's gonna be the new normal in setting a light for shooting sets now? Iya kan? Kayak, Gimana ntar? jadi emang dan industrinya memang sekarang mau nggak mau harus muter otak untuk mencari sistem baru, mencari new normal kita. Kayak salah satu perusahaan kamera yang paling besar di dunia gitu ya, mereka sekarang punya teknologi namanya Sky Panel, di mana lampu ini bisa di preset beberapa hari sebelum kita masuk ke lokasi, dan preset-preset itu sudah bisa di-save di smartphone atau iPad mereka. Oke, nice. Jadi misalnya nih, umpamanya nih, kita besok mau syuting 4 set. 4 preset itu bisa udah ada di situ, Bo. Jadi begitu. Oke, ini sekarang yang set pertama ya, cetek langsung des berlighting. Gitu. Mana yang nyala, mana yang enggak, mana yang tungsten, mana yang available light, mana yang keset semuanya. Basically itu sama aja kalau kayak di kerjaan gue ataupun kerjaan musisi, kan sebenarnya ada line audio, itu ada mixer yang bisa preset. Jadi kalau ada beberapa band yang muncul, tinggal masukin siapa misalnya, oh ini ntar keset semua automatically. Artinya ini akan diterapkan di lampu. Edan. Nice. Edan nggak tuh? Dan ini sebelum lockdown terjadi ya, maksudnya menarik gitu. Gue kemarin ngobrol sama teman-teman sinematografer Indonesia, ternyata teknologi Sky Panel itu udah akan menggeser lampu HMI, akan menggeser Blondie, akan menggeser Kinoflow. Kita nggak tahu gitu, maksudnya kita semua sekarang lagi berkembang. Ini tuh rasanya kebingungan ini buat gue ya, rasanya sama seperti waktu gue baru balik dari Amerika, waktu gue balik dari sekolah, terus tiba-tiba semuanya digital. maksud gue di sana gue belajar, jadi writer memang dikasih short course filmmaking, jadi buat bikin, sebenarnya filmmaking hanya introduction to filmmaking, terus dan waktu itu specifically digital filmmaking. You have to take a freaking course to understand this digital camera. Ini bukan kamera yang gue belajar di sana. Terus gue kayak bingung sendiri gitu, yang wait a minute, what? Beda terus lagi. Tiba-tiba kamera film udah nggak ada, gitu. Tiba-tiba udah nggak dipakai. Jadi sekarang udah. Dan tiba-tiba bioskop udah nggak pakai digital analog projector. Udah DCP. Terus gue yang oh my god, dan gue kaget gitu. Kaget gue. Dan bukan cuman teknologinya, tapi juga pada saat gue masuk lagi ke lokasi syuting, gue kaget sih. Maksudnya, kok jadi gampang ngambil berapa take, ngambil... Ya, ada perubahan yang terjadi lagi di situ. Ada perubahan lagi yang terjadi di situ, dan harus adaptasi lagi gitu kan. Jadi betul. Memang, in the nature of my job, change is inevitable, emang. Ya, gue rasa semua lini, bukan cuma pekerjaan, semua lini juga pasti perubahan itu adalah satu hal yang pasti sebenarnya. Tidak ada hal yang pasti itu adalah perubahan. Exactly. Dan ketidakpastian. Yoi, betul kan. Agak aneh, yang pasti itu adalah perubahan dan ketidakpastian. Gimana itu maksudnya? But anyway. That's just life, man. That's what makes life beautiful, dude. I know. Tapi dari semua film yang lo main, bahkan tadi lo bilang kan sempat lo terjun juga ke FTV, dan sampai akhirnya lo memilih, oke, ini udah cukup gitu kan. Tapi di 2018 lo pun, gue nggak bilang FTV, serial lah jatuhnya ya. 2018. Itu gue ketemu lo di situ kan? 2012 kita ketemu. Itu yang awalan Kak kan? Iya. Awalan Kak kan? Itu 2012. Awalan Kak sih? Bukan dong. Loh iya dong. Enggak, maksudnya TV-nya. Station TV-nya. Oh iya. TV station-nya ya. TV station-nya Awalan Kak, ya kan? Iya, TV station-nya ya. Kita satu produksi di situ. Sempet. Tapi itu gue juga belajar banyak dari situ tuh, Nick, gila. Iya. Itu. Tapi anyway, gue baru tersadar, ternyata gue sama keluarga lu tuh begitu luar biasa ya kenalnya ya. Gue kenal lu. No, you have to know. Sama Mbak Sarah, gue kenal pada zaman masih Dunia Lain. Ya kan? Wisnu, gue tuh satu alma mater sama Wisnu.
satu angkatan sama Wisnu. Tempat nongkrongnya Wisnu tuh sebelah tempat nongkrongan gue sebenarnya. Serius loh? Iya, satu kampus kita. Gue tuh pernah syuting di kampus lu loh. Ya emang pastilah. Siapa nggak pernah syuting di situ? Iya. Semua orang waktu itu syuting di situ ya. Iya, That's itu. right. Sama lu ternyata kita pernah terlibat produksi di tahun 2012 kalau nggak salah. Iya 2012. Iya. Dan itu lama produksinya, maksudnya. Iya. Produksinya lama, tapi kerjaannya banyak banget gila loh untuk waktu yang segitu dan workload yang segitu gede sih. Itu gawat sih. I didn't know how I did it waktu itu. Tapi salah satu alasan kenapa gue mau mengambil tawaran itu karena prosesnya jelas dan bukan ecek-ecek kayak serial ecek-ecek. Ngerti gak lo? Ngerjain. Right. So one of the reason kayaknya gue pengen, oh iya lucu juga nih terlibat, gue pengen tahu. Karena gue mikirnya, oh polanya ternyata seperti ini. Gue pernah habis itu ikut beberapa scene untuk kayak serial lokal biasa gitu ya. Udah gitu kok beda lagi ya. Gue gak suka yang itu gitu. Gue lebih suka yang pas kita kolaborasi itu kan. But anyway, film dan juga serial. Lu serial waktu itu yang kita barengan, duet ya waktu itu ya namanya ya. Kemudian untuk Half World tuh juga kan? Ya, Half World ya. Half World juga, kemudian Grease terakhir kan? Grease, Untuk serial. Sedangkan prosesnya tuh gimana sih? Maksudnya lu lebih menikmati proses mana? Antara film dan serial? I know it's different challenge masing-masing. Ada pembelajaran lain. Tapi kalau ditanya, lu lebih suka proses apa? Ini kalau gue boleh brutally honest ya. Sebenarnya belakangan ini gue itu lagi seneng serial. Gue lagi seneng develop serial. Why? We can grow with the character. Kita punya waktu untuk punya journey dengan karakter yang kita mainin. Gitu. Karena kan biasanya miniseries kalau kayak duet kan 26 episode ya, maksudnya satu season. 2 season waktu itu. 13 ya? Iya, 2 season. Jadi memang it's a full, pada zaman itu it's a full 1 hour drama dan struktur penulisannya Mas Salman Aristo dan timnya memang membuat itu seperti 1 hour drama TV show di luar Amerika. Iya. Jadi 5 babak dengan potong-potong di tengah-tengahnya. Maksudnya that's the classic way to do TV series in writing anyways. Jadi dari situ mungkin karena waktu itu gue juga baru kelar sekolah, terus gue ngerjain beberapa film ada layar lebar kan, gue agak lupa sih sebenarnya layar lebar. Habis itu gue baru masuk duet dan dari duet sebenarnya gue udah suka proses membedah skenarionya. Jadi gimana ngerjain PR, membuat si karakter yang lo mainin ini punya journey yang akhirnya dia menjadi karakter yang beda atau berkembang di finale, di ujung cerita gitu. Dan menarik gitu untuk bikin timeline-nya, untuk menggodok ini karakternya apa yang kira-kira yang dia alamin tuh di hidupnya dia apa ya. Dan ternyata hidupnya dia ada di film, maksudnya direkam on camera gitu. Jadi it's a very delicate process yang memang tidak ada jalan lain kecuali kita analisa gitu, ngerjain PR. Dan I enjoy that a lot karena apa ya? Ya mungkin itu kali ya. Gue punya kesempatan untuk tumbuh bersama karakternya. Jadi sebenarnya kalau tanya serial itu karena lebih lu punya waktu proses berkembang bersama si karakter itu sendiri. Iya, bahkan pada saat gue syuting. Iya, karena kan syuting ini episode 1, 2, 3, pada saat episode 13 lu udah menciptakan satu karakter yang berbeda, misalkan panjang atau miniseries ya di episode 7 lu udah bisa berbeda dengan episode 1. Apalagi kalau misalnya kita udah bikin season 1 nih, terus udah gitu kita mau bikin season 2, lo melanjutin dari season 1, itu kan journey lagi gitu. So it's kind of cool. And I think that influence comes from the TV shows that I've seen growing up. So I grew up with Friends. I grew up watching Cheers gitu. Jadi memang
Sometimes you wanna go when everybody knows your name. Dan ini kan, jadi that 70 shows. Yeah. What else I grew up with? Abis itu young adults I watch CSI gitu, terus Supernatural. Jadi emang the US TV shows is giving me something, some kind of an influence in having something in TV shows. Belum lagi 24. Lu nonton 24 nggak? Nggak, itu gue nggak nonton tuh, bokap gue nonton tuh. Itu berat banget 24. Gue ngebayangin gimana mereka bikinnya. Cuman kan, maksudnya kalau di Amerika tuh mereka stick with the system of satu 2 minggu satu episode gitu. Jadi maksudnya nggak bisa disamain sih, Bo. Maksudnya they are very strict by the rule-nya itu memang kuat sekali dan sangat amat saklek. Dan industrinya sudah berkembang. Iya. Industrinya sudah matang. Iya. Gitu. Jadi memang sudah menjadi industri gitu, dan ketika industri itu nggak punya sistem ya agak sulit ya, Bo. Maksudnya mereka harus punya buku putih yang selalu mereka harus balik lagi gitu. Iya, betul. But anyway, kemudian kalau dari semua film yang lo mainkan, dari semua karakter yang lo mainkan, dan lo kan sekarang bisa dibilang akhirnya lo sudah setelah Half-World lah ya, lo bahkan pernah film horor juga akhirnya lo main. Ya kan? Artinya bisa dibilang semua genre film sudah lo mainkan, Ti. Ya dong, komedi lo udah dapet, drama lo udah dapet, horor lo udah dapet, action apa ya? Ya, action sebenarnya si Half-Blood juga sebenarnya udah. Half-Blood sama Grisha itu action sih. Action kan gitu kan. Nah, maksud gue, and then apa yang terjadi? Lo lebih menyukai genre yang mana? As an actor? Atau itu nggak ngaruh? Atau itu nggak ngaruh? Sebenarnya genre nggak ngaruh, tergantung emang balik lagi ke karakter yang ditawarkan buat lo. Sebenarnya pada akhirnya karakter dan director's treatment. Dan tujuan dari film itu. Oke. Kayak sebenarnya tujuan dari filmnya akan datang dengan sendirinya sih, maksudnya automatically it will come gitu ya. Tapi bagaimana gue bisa bikin sesuatu bisa kolaborasi dengan sutradara dan filmmakernya untuk bikin sesuatu yang impactful gitu, dan pada akhirnya gue harus suka dulu sih. Maksudnya gue tidak memilih project gue berdasarkan genre soalnya. Oke. Lo pada apa yang membuat lo menentukan oke, gue mau terlibat nih sama proyek ini? Kan lo pasti tawarin skrip dong. Nih gue skrip nih. And then apa? Merasa sih, Bo. Jadi kalau gue merasa sesuatu, gue biasanya mau. It's about the chemistry you feel inside. Iya, susah jelasinnya. It's a bit hard. Karena kan industri kita nih, dunia film kita nih belum dunia film yang gue nawarin lo film, skripnya ini gitu. Kadang-kadang skripnya tuh jadinya pada saat kita udah sign kontrak gitu. Itu yang sebenarnya jadinya tricky. Jadi karena gue sudah mungkin ya maksudnya dengan jam terbang gitu, dan akhirnya gue juga membangun nama gue sendiri. Akhirnya I earn my right to know what the story that you're gonna give me. Oke, jadi misalkan gue pengen bikin film, gue approaching. Gue pengen bikin film, misalkan nggak pakai skrip nih ya, skripnya belum gue kasih. Artinya, gue mau bikin film, ceritanya begini, karakter lo adalah begini, nanti rencananya begini. Tergantung apa yang lo rasakan. Itu. Jadi kayak, ya seperti itu jadinya. Dan biasanya gue maunya gue ketemu, emang gue agak cukup dikenal agak banyak ini sih, banyak mau. Maksudnya let's talk about it. Loh, meskipun lu banyak mau, pasti ada reasonnya. Maksudnya gini, gue maunya ketemu sutradaranya dan produsernya karena mereka decision maker, they are the showrunners. Mereka decision maker-nya di dalam keputusan kreatif gitu. Film it's the biggest, most complex collaboration work in the world, man. Cinema offers you an experience that you're not gonna get anywhere. Ya kan, dengan teknologi, dengan apa segala macam gitu. Like, you feel others' life. Iya, beda gitu maksudnya. Jadi dan itu diperlukan karya kolaboratif, dan ketika pihak-pihaknya tidak willing untuk membuka diri ke koleganya,
wah itu agak sulit tuh, maksudnya kayak we have to work together and we have to work in a safely loh untuk bisa berkarya. Ya kan. Jadi gue mau merasakan bond itu dengan sutradara gue. Dan ketika gue sudah merasakan bond itu dengan sutradara gue, pasti untuk masuk ke dalam cerita yang ada di kepalanya dia akan lebih mudah. Yes. Bukan nggak lebih mudah sih, tapi jadi ada jalannya. Gitu. Udah ketemu titik terangnya mesti ke arah mana? Iya gitu. Ya, kan? Betul. Jadi nggak hilang-hilang amat gitu, Bo, gitu. Maksudnya dan sutradara tuh sama pemain dan bukan cuma sutradara doang ya, Bu. Produser, DP, pokoknya chief yang memang ada di situ gitu. Emang penting gitu untuk punya chemistry yang baik. Dan ketika gue duduk di depan sutradara yang sedang pitching ke gue, itu berasa tuh energinya dia. Waktu dia cerita gitu. Semudah excitement dia terhadap lu ketika menceritakan si film yang mau dia buat kan. Itu pun juga sebenarnya akan terasa sama lu. Iya, itu juga kerasa. Cuman yang paling penting adalah excitement-nya dia untuk ngegarap film ini. Social commentary dia soal film yang sedang dia bikin gitu, dan apa pandangannya dia tentang karakter ini, dan pada akhirnya nanti what does he or she wants from me gitu. Di film itu. Kenapa menurut mereka gue bisa membawa sesuatu yang apalah buat karakter atau terhadap karya itu. Iya gitu. Jadi memang dari awal kolaboratif proses ini sudah terjadi gitu, dan gue berusaha untuk punya suara di dalam proses kreatif gue, karena I believe I earn my place to do that gitu. Maksudnya gue tidak melakukan ini pada saat gue masih belajar 10 tahun karir gue ya, maksudnya. Ya ini perjalanan karir lu setelah ini, apa yang lu dapatkan ya, apa yang lu achieve, ya itu kenapa lu bisa berada di titik ini dan kenapa lu bisa mendapatkan apa yang lu mau. Dan pengertian konteksnya adalah ya gue butuh feel-nya, gue butuh apanya, seperti itu kan. Iya, dan itu sebenarnya showing us bahwa we have integrity and we respect one another, karena ya gini, gue dengerin lo dengerin gue, kita mold sama-sama gitu, semua ada di dalam porsinya masing-masing dan saling bantu-membantu gitu, karena ya itu tadi kolaboratif work kan, bukan sesuatu yang bisa dipikirin dengan ego yang tinggi gitu. Jadi pelukis aja kalau mau egosentris ya. Atau pematung, maksudnya jadi seniman yang sendiri hasil gitu. Karya sendiri. Bahkan lo ngeband aja nggak bisa kalau sendiri doang. Mesti rame-rame juga kan. Bersolo karir aja nggak bisa sendiri. Nah itu dia. Anyway, gue sebenarnya ada satu pertanyaan. Gue nggak tahu ya, lo bisa nggak memberikan gue pencerahan terhadap dunia industri perfilman di Indonesia? I don't know. Apakah sudah terjadi atau belum? Kalau di luar negeri, setahu gue seperti aktor, aktris ketika mereka terlibat dalam sebuah film, mereka bisa mengajukan klausal di kontrak untuk merchandise, untuk apa. Sebenarnya itu udah terjadi belum di industri film Indonesia? Royalties? Masih belum? No. Belum ya? I think that is partly the reason why actors atau bintang film di negara kita sekarang nih jadi bisa dibilang abandoned. People forgot about our process gitu. Kayak mendadak we are in lockdown. Kami sebenarnya dari strata sosial, we are neither here nor there. We're the spirit yang bisa kemana-mana gitu kan sebetulnya, dan sangat beragam. It is very unfair to generalize seniman di dunia film gitu. Baik aktornya, baik DP-nya, baik penulis, baik sutradara, semuanya punya porsi masing-masing, semuanya punya penghasilan masing-masing yang sangat beragam. Beda klaster juga beda penghasilan. Jadi memang keadaan industri atau negara atau keadaan dunia sekarang ini memang jadinya dismissive terhadap the fact that actors we're alive.
we are living gitu. Dan lupa gitu kalau yang iya juga ya, apalagi di Indonesia. Kadang-kadang soalnya gue tuh sebenarnya jujur aja ya, bahwa ini I'm being brutally honest with you. Ingat ya, gue nggak edit ya. Yeah, gue tuh seneng banget sebenarnya beberapa film gue yang ternyata sebelum ini di pre-sale sama sebuah OTT dan sekarang udah masuk OTT lainnya. Jadi memang wow, we can share konten sekarang gitu. Maksudnya we can share stories lewat OTT ini. And I'm very grateful about that. Tapi kadang-kadang kayak gue punya mungkin ada 4 atau 5 judul di salah satu OTT besar di dunia gitu ya. Dan setiap tahun paling nggak satu film gue selalu di rerun. Okay. But you don't get any of it. No. Ya kan? Ya, buat gue gini, ini kan gue tahu salah satunya as simple as the cast of Friends. They get the royalty. Ketika mereka tayang di salah satu OTT, mereka tayang di salah satu stasiun TV, mereka akan dapat royalti dari hasil penjualan film tersebut. Karena kita nggak bisa bohong bahwa film tersebut dijual oleh pihak apa ya istilahnya produser, pihak pemilik film itu dijual ke penayangan, iya kan, ke studio, ke pihak TV, pihak apapun itu. They earn money from that, ya kan. Dan itu makanya gue kepikiran apakah sebenarnya di Indonesia tuh udah pada menerapkan itu belum? Ternyata belum ya. Sayangnya belum. Maksudnya gini, gue juga bisa mengerti sih dari teman-teman produser, dari ya, industri kita belum sekuat di luar mungkin memang. Memang industrinya belum sekuat di luar. I'm just hoping that this will change that gitu, karena sebagai aktor yang gue percaya gue tuh cukup tahu kapan gue harus produktif, kapan gue harus ngerem. Karena ya memang gitu kan, that's proses how Earth works, I guess. Ya, ketika ya ibaratnya gini, lo ngerjain banyak produksi film juga pol-polan terus juga lo juga otak lo pasti kan mempelajari karakter-karakter. Ada sometimes you have to lay back for a while. Iya, dan akhirnya gue nggak mau go burn out aja sih nih. Iya, itu dia efeknya. Jadi dan gue merasa kayak gue harus berjarak dulu sebentar untuk touching base with myself gitu, kayak personal growth gue ini sebenarnya sekenceng career growth gue nggak ya? Apakah itu seimbang atau enggak? Dan I have to be honest, kalau tidak lockdown, gue ngegas terus pasti. Oke. Gitu. Jadi emang this is a really blessing in disguise gitu, dan ternyata ini membuat gue berpikir banyak gitu tentang kesejahteraan filmmaker di Indonesia gitu. Memang kalau misal kita nggak bisa tuh serta-merta aktor bilang, oke, sekarang kita aktor mau punya residual or royalties from reruns. Or from reruns, from OTT selling, ya kita gimana juga, the filmmakers here dari PH butik sampai studio besar bisa dibilang tuh independent, financially independent. Kita tidak dibantu. Gue senang sih sekarang badan pemerintah sudah mulai membantu orang film, tapi we need more help. Like a lot of help from the government. Not just about modal, tapi regulasi dan segala macamnya. Undang-undang yang melindungi para buruh film, undang-undang yang melindungi perempuan-perempuan di dunia film, against drug abuse, against sexual abuse. Karena safe environment itu ternyata penting sekali gitu, dan many of us in film industry unfortunately agak put that aside for yang penting kita syuting deh, yang penting kita yang penting the thing is on the can. Padahal sebetulnya the safe environment of this industry is so important. Because people will lose themselves. Betul. Kalau enggak gitu, dan itu sebenarnya ngeri banget. Jadi memang PR-nya banyak sih, Bo, di dunia industri film ini masih banyak yang harus diperbaiki kan. Iya, masih banyak banget, dan
again, we are very lucky. We have social media. We have everything is digital. Everything is in our hand. Dan kita memang harus pintar-pintar untuk ngefilter berita mana yang benar atau yang enggak. Tapi paling enggak kita terbuka gitu ke dunia luar. Betul. Dan kadang-kadang emang serba salah aja ketika kita mau mengerjakan banyak hal, tapi di satu sisi pun kita berada dalam sebuah situasi yang ini secara global ya, maksud gue global itu bukan dunia, tapi lebih kayak industrinya, entah itu regulasi pemerintah dan segala apa yang memang masih belum mendukung 100% terhadap perkembangan itu sendiri. Gitu kan? Karena ya maksudnya kayak sekarang kami aktor gitu di sini, we cannot work from home. Iya. Betul, gue setuju. Ya kan? Kecuali memang kami membuat cerita yang doable, yang bisa dikerjain virtual. Iya. Emang harus tailor-made gitu untuk virtual shoot, atau cuman hanya membutuhkan tidak lebih dari 4 orang. Iya. Gitu. Tapi kan itu tapi memang nggak mungkin. Monolog dong kalau nggak lebih dari 4 orang. Mungkin sih, mungkin banget. Maksudnya gantian gitu. Jadi gue udah mulai baca beberapa artikel di mana film-film syutingan-syutingan ini mereka mengisolasi diri di satu tempat yang sama dengan filmmaker, dengan timnya. Jadi mereka quarantine themselves in a compound, nggak boleh kemana-mana. Jadi ya, di situ aja dan semua tuh ada perimeternya gitu. Jadi yang boleh all access tuh cuma 1 orang gitu. Jadi gitu loh. Jadi new normal dan setiap 2 minggu mereka harus dites. Tapi memang this takes a lot of effort and money buat studios and production houses. Dan ini bukan sesuatu yang bisa kayak oke, kita terusin syuting dengan SOP baru. SOP barunya mahal. Selesai. Ini yang perlu kita gali lagi, ini yang perlu kita obrolin sama-sama gitu. Karena again, kayak gue gitu, gue mikir gue pemain itu salah satu orang di lokasi syuting yang paling banyak berinteraksi sama orang lain. Iya, as simple as makeup artist, lo peran lawan peran lo, wardrobe, ya kan? Wardrobe, makeup artist, lighting, lighting cuma pelewat sih. Art, tapi kan harus ada set segala apa. Art, kita ada di dalam set, kita ada di dekat kamera, kita harus dekat kameramen, soundman, DOP, sound, iya makanya sound nempel, sound. Nah, jadi memang barang-barang yang harus kita sentuh sebagai pemain tuh banyak banget dan orang-orang yang harus kita interaksi tuh paling banyak gitu. Jadi memang sulit gitu untuk kayak yaudah deh gue syuting aja deh. Gue harus menjadi filmmaker yang bertanggung jawab untuk set gue sama untuk dunia film juga gitu, nggak serta-merta. Kalau mau ngikutin ego sih ya gue syuting aja lah, bodo amat gitu. Tapi kan nggak bisa gitu. This is for the greater good gitu kan. Maksudnya kita syuting berhenti, we cannot work from home. Dan the bills are still rolling. The bills are still coming. Like we still have to make ends meet gitu kan. Dan buat kami juga nggak ada relaksasi sebetulnya. Betul. Kita nggak merasakan relaksasi itu. Enggak. But in a way, gue merasa nggak adil aja gitu kalau misalnya gue minta relaksasi itu dari pemerintah. Masih banyak orang-orang yang perlu. Yang lebih membutuhkan, betul. Yang lebih membutuhkan dukungan itu. Gue udah cukup beruntung. I have a roof under my head. I have a bed that I can sleep in. I'm safe. Gitu. Dan tapi somehow sampai kapan? Kita butuh sampai kapan? Yang kita butuh adalah sebenarnya yuk semuanya ya udah di rumah aja dulu gitu kan sampai biar cepat kita bisa beraktivitas kembali. At least getting a little bit more normal than we used to. Kalau jujur aja ya Nick, kalau misalkan if you are a person that cannot stand still, yang lo tuh nggak ngapa-ngapain gitu, apply a job for essential workers. Bisa kan? Dan lo membuat berguna dari diri lo sendiri yang nggak bisa diem itu. Iya. Gampang.
apply yourself as essential workers. Gitu. Iya, Jadi relawan tuh di Wisma Atlet bisa. Iya kan? Nggak mau juga tapi kan. Jadi maksudnya itu sih egonya yang memang. Ya tapi gue nggak mau bilang serba salah ya. Karena well, it is what it is. Kalau kita mau ngomongin salah tuh kayaknya nih kenapa sih this is wrong, this is wrong. It is very heavy on us. So this is the change that we need to ikutin aja deh, ikutin dulu aja. Let's pray that akan adaptasinya tuh akan smooth gitu, akan lancar untuk semua orang, nggak cuma di Indonesia aja tapi di seluruh dunia. Karena ini globally, yes. Anyway, lo kalau nggak salah pas lagi sebelum PSBB pandemi ini lo lagi syuting kan? Gue lagi syuting. Ya kan, lagi proses kan sebenarnya produksi. Masih ada utang berapa? Masih ada utang tuh artinya, utang produksi. Masih ada panjang. 5 hari apa 6 hari gitu ya. Yikes. Ya, dan new normalnya kita lihat nanti seperti apa ya. Ya kan? Iya, jadi ini lagi pelan-pelan emang lagi lagi di tata gitu. SOP yang baru tuh sebenarnya gimana sih? How to have an on-call doctor atau how to have tenaga medis yang ada di lokasi terus yang selalu ngecek gitu 2 minggu sekali, memang harus tetap harus ngecek terus. Dan ya tantangannya sebenarnya adalah komitmen untuk menjadi filmmaker yang disiplin. Iya sih. But anyway, terima kasih banyak Asti. Udah cukup banyak kita ngobrol-ngobrol di ternyata panjang ya. Ternyata panjang ya. Tapi gue ada satu pertanyaan iseng dong, boleh nggak? Boleh nggak? Boleh ya. Gue penasaran, dari sekian banyak film itu pernah cinlok nggak sih? Cinlok tuh artinya apa buat lo? Cinlok itu adalah romansa yang terjadi di lokasi aja. Hanya di lokasi atau berlanjut di luar ya? Atau berlanjut di luar. Maksudnya setelah proses syuting itu beres? Atau karena syuting itu jadi deket, begitu kelar, terus baru romansa. Oke, bagaimana kalau ketiganya kita jabarkan satu-satu? Which one do you want? Pernah kalo romansa terjadi karena di film? Selama di film karena peran yang diperankan? Enggak. Emang being strict professionally aja ya? Ya, karena maksudnya gini, ketika itu sudah tercampur, my professional integrity ya tainted gitu. Maksudnya gini, gue sebagai pemain harus membuat lawan main gue merasa nyaman bermain dengan gue. Ketika itu ada sesuatu embel-embel kayak, aduh gue kayak naksir sama lo, dia kayak naksir sama gue. Jadinya kayak, it's not safe to work with them anymore. Ya. So, Oke, jadi, yang kedua tadi apa ya? Romansanya itu berlanjut sampai setelah, mungkin karena peran yang dijalankan, udah gitu setelah film selesai ternyata ada sedikit lanjutan. Gue cuma nanya pernah apa enggak, gue gak perlu tahu siapa orangnya kok, beneran deh. Kalau romansa antar teman sih sering. Pertemanan. Enggak ya, ini bukan pertemanan ya? Enggak itu dong, bukan romansa. Ini pacaran ya? Enggak sih. Maksudnya gue ya karena gue tidak pernah ngalamin yang pertama, jadi yang kedua jadi enggak juga gitu. Ya, yang ketiga karena lo terlibat dalam satu, kemudian berteman dan kemudian jatuh cinta, tapi itu bukan cinlok juga namanya ya sebenarnya ya. Nggak tahu tuh dia makanya. Iya, itu kategorinya bukan cinlok sih sebenarnya. Kalau cinlok itu kan gara-gara you're on set. Asmara itu timbul when you're on set artinya kan. Dan dijalin pada saat masih on set lah gitu. Entah itu. Enggak sih. Enggak ya. Jadi enggak pernah. Oke, baiklah kalau begitu. Udah jangan lanjutkan. Ntar yang ada acara infotainment soalnya kalau begitu. Tapi itu maksudnya yang harus ditekankan tuh adalah itu. Ketika kita akhirnya ya udah deh gue menjalin gitu, tapi bleeding ke professional life-nya, bleeding ke professional life atau bleeding ke professional responsibility, jadinya
that's not safe gitu. Jadi itu yang harus selalu dipikirin gitu, harus selalu dijaga sebetulnya. Tiba-tiba lagi syuting, maksudnya adegan romantis lagi ngambekan berdua, kan ribet jadinya ya, Bo? Jadi ribet terus jadi nyusahin gitu kan. Tapi maksudnya, tapi itu juga baru-baru aja gue pelajarin, oh ternyata memang that what, iya, maksudnya responsibility of an actor tuh sebenarnya besar dan luas sekali gitu, dan how we behave socially in an environment di lokasi syuting tuh juga sebenarnya penting untuk menciptakan lokasi syuting yang safe. Indeed. Asti, terima kasih banyak buat ngobrol-ngobrolnya. Stay safe, stay home, stay healthy, stay positive in mind. That's what we need right now, right? Yes, you too. Thank you, Bo. Thank you, Asti.